Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Erna dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Sudah siap untuk belajar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Ya, tentu saja kota Madinah berada di negara Arab Saudi. Nah, apa itu Madinah? Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah SAW. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan, dan kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Apa saja yang dibina Rasulullah SAW di Madinah? Rasulullah SAW membina masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Kalian tentu tahu ya, jika dalam sebuah masyarakat atau kehidupan bermasyarakat, banyak sekali hal-hal yang harus kita bina. Nih, apa saja yang Rasulullah bina di Madinah? Yang pertama, Rasulullah membina dalam bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dan bidang sosial. Nah, silakan perhatikan. Pada bidang agama, ada beberapa yang Rasulullah bina. Yang pertama, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Nah, seperti gambar di samping, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Nah, di samping itu, masjid ini dijadikan tempat dakwah Islamiyah, dijadikan tempat dakwah Rasulullah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat ini ada beberapa yang menjadi penghafal hadis berkat pengajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, i'tikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi SAW juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan menyilahkan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi SAW. Bahkan para sahabat ini ada loh yang tidurnya di pelataran masjid. Nah, upaya-upaya di atas yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah membuahkan hasil yang gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang religius dan pembelajar. Nah, itu pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang agama. Selanjutnya, pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang sosial. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin
Sahabat Muhajirin itu siapa? Penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Dan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah penduduk Muslim asli Madinah. Mereka saling tolong menolong. Karena pada saat itu eh, eh, sahabat Muhajirin hanya membawa bekal seadanya dari kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad mengharapkan sahabat Ansor pada saat itu membantu sahabat Muhajirin. Nah, Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim Madinah menganggap kaum muslim dari Mekah atau kaum muhajirin sebagai saudaranya. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Selain itu, Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar menghormati dan menyayangi. Nah, yang muda menghormati yang tua mengasihi yang kecil. Sama seperti halnya dalam kehidupan kita sekarang. Kita juga harus saling menghormati antar sesama, baik sesama teman, sesama orang tua, yang muda menghormati orang tua juga harus menyayangi yang kecil. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW melarang keras sahabatnya saling mencaci dan memfitnah, karena fitnah termasuk dosa besar. Mencaci maki juga dilarang karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Nah, yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat itu harus menjadi contoh kita pada saat sekarang. Kita juga tidak boleh saling mencaci antar sesama, karena mencaci tersebut tadi sudah disebutkan akan menimbulkan pertengkaran dan pada akhirnya tidak akan terjadi kerukunan di antara kita semua. Dan hidup kita akan damai kah? Iya, tidak akan damai. Kita akan hidup dalam suasana yang sangat tidak mengenakan, tidak akan punya teman, akan tidak enak bertemu dengan orang lain, akan merasa takut, tidak tentram. Nah, maka dari itu sejak dini kita tanamkan sikap-sikap saling menghormati dan menyayangi agar hidup kita tentram, damai, aman, dan sejahtera. Nah, cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Kita akan meneruskannya di minggu depan. Nah, sebagai tambahan ilmu, kalian juga dapat membaca LKS SKI. Nanti Ibu beritahu halamannya. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.